Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang diketuai oleh saya sendiri, Ramadana, dan ada anggotanya Fani, Yalfa, dan Salva, serta yang tadi Saskia, akan membawakan presentasi mengenai batuan metamorf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita akan membahas tentang batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan beku atau batuan sedimen yang berubah bentuk karena adanya suhu atau tekanan yang tinggi. Disebut sebagai batuan metamorf karena dalam proses pembentukannya batuan ini mengalami proses metamorfosis atau proses perubahan bentuk. Yang berikutnya kita akan membahas tentang batuan metamorf. Batuan metamorf sendiri dibagi atau dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf pneumatolysis. Batuan metamorf kontak biasanya ini sangat dipengaruhi oleh adanya kontak dari suhu yang sangat tinggi, biasanya berdasarkan adanya intrusi magma. Yang berikutnya ada batuan metamorf dinamo atau dinamik yang biasanya dipengaruhi oleh tekanan yang sangat besar dari gaya gravitasi. Biasanya ini jadi pada batuan-batuan beku dalam ataupun batuan sedimen yang sudah tertutup oleh tanah. Yang terakhir ada batuan metamorf pneumatolysis. Jenis batuan ini mengalami proses metamorfosis karena pengaruh gas-gas yang ada. Pengaruh dari gas yang panas ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini. Batuan metamorf sendiri dibagi atau dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf pneumatolysis. Batuan metamorf kontak biasanya ini sangat dipengaruhi oleh adanya kontak dari suhu yang sangat tinggi, biasanya berdasarkan adanya intrusi magma. Yang berikutnya ada batuan metamorf dinamo atau dinamik yang biasanya kali ini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis batuan metamorf. Yang pertama ini ada slate. Slate merupakan batuan metamorf terbentuk dari proses metamorfisme batuan sedimen shale atau mudstone pada temperatur dan suhu yang rendah. Kali ini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis batuan metamorf. Yang pertama ini ada slate. Slate merupakan batuan metamorf terbentuk dari proses metamorfisme batuan sedimen shale atau mudstone pada temperatur dan suhu yang rendah. Yang kedua ada fillet. Fillet ini merupakan batuan metamorf yang umumnya tersusun atas kuarsa, serisit, mika, dan juga klorit, terbentuk dari kelanjutan proses metamorfosis dari slate. Yang ketiga ini ada gnesis. Gnesis merupakan batuan yang terbentuk dari hasil metamorfosisme batuan beku dalam temperatur dan tekanan yang tinggi. Dalam gnesis dapat diperoleh kristalisasi dalam kristalisasi dari kuarsa, feldspar, mika, dan artibor. Yang ketiga ini ada gnesis. Yang keempat ini ada sekis, di mana sekis ini adalah batuan metamorf yang mengandung lapisan mika, grafit, dan vandel. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas yang bergelombang. Nantinya diperlihatkan dengan bentuk kristal yang mengkilat. Yang keempat ini ada sekis, di mana yang kelima ada marmer. Marmer ini terbentuk dari batuan gamping atau batu kapur yang mendapat tekanan dan panas sehingga mengalami perubahan dan rekristalisasi klasitnya. Utamanya tersusun dari kalsium karbonat. Marmer bersifat padat, kompak, dan tanpa ada foliasi. Kuarsit adalah salah satu batuan metamorf yang keras dan kuat, terbentuk ketika batu pasir sandstone mendapat tekanan dan temperatur yang tinggi. Ketika batu pasir bermetamorfosis menjadi kuarsit, butir-butir kuarsa mengalami rekristalisasi, dan biasanya tekstur dan struktur asal pada batu pasir terhapus oleh proses metamorfosis ini. Kuarsit adalah salah satu batuan metamorf
yang keras dan kuat terbentuk ketika batu pasir sandstone mendapat tekanan dan temperatur yang tinggi. Yang ketujuh, ada milonit, merupakan batuan hasil pembentukan metamorfik. Terbentuk oleh rekreasi dinamis mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran dari butiran-butiran batuan tersebut. Yang ketujuh, ada milonit, merupakan batuan hasil pembentukan metamorfik. Terbentuk oleh rekreasi dinamis mineral pokok yang mengakibatkan. Yang berikutnya ada yang ke-8 ada filonit, merupakan batuan metamorf dengan derajat metamorfose lebih tinggi daripada slate. Umumnya terbentuk dari proses metamorfosis sel dan limestone. Filonit mirip dengan milonit, namun memiliki ukuran butiran yang lebih kasar dibandingkan dengan milonit yang tidak memiliki orientasi. Yang ke-9 ada serpentin atau serpentinit. Serpentinit ini merupakan batuan yang terdiri atas satu atau lebih mineral, di mana mineral ini dibentuk oleh proses serpentinisasi, di mana prosesnya juga ini berkaitan dengan temperatur yang rendah, serta menyertakan atau adanya tekanan dan air yang membantu pembentukan batuan ini. Yang berikutnya ada hornfels, terbentuk ketika shell dan claystone mengalami metamorfosis oleh temperatur dan intrusi beku. Terbentuk di dekat dengan sumber panas seperti dapur magma, dike, seal. Hornfels bersifat padat tanpa adanya foliasi. Yang berikutnya ada hornfels, terbentuk ketika shell dan sekian yang dapat kami sampaikan mengenai batuan metamorfosis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang disampaikan dalam presentasi berikut. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang mendengarkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.